Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirat tullab, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana lagi dan lagi Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut lagi dan lagi kita semua mendapatkan kemudahan dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu menunaikan salat Jum'ah. Dan kita pun meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salat yang kita lakukan, rangkaian ibadah yang kita lakukan kelak menjadi ibadah yang akan mendapatkan balasan di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua nantinya ketika berjumpa dengan beliau, beliau memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa yang kita miliki, rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan takwa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semua di antara hambanya Allah yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, memberitahukan lewat perkataan beliau bahwasanya siapakah di antara manusia yang memang berakal dengan akal yang hakiki, memiliki akal yang memang akalnya itu berfungsi.
Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, walaysal aqil, dan bukanlah orang itu dikatakan orang yang berakal ketika orang tersebut mengetahui idza ra'a al-hasanah was sayyi'ah, ketika orang tersebut ketika mengetahui perkara hak, perkara benar, dan orang tersebut mengetahui perkara batil. Jadi orang tersebut tidak dikatakan orang yang berakal kalau hanya mengetahui ini perkara hak, ini perkara batil. Akan tetapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan wa innamal aqil, dan sesungguhnya orang yang berakal itu siapa? Mereka lah alladzi ra'a al-hasanah, ketika mereka semua melibat al-khaira, melihat perkara kebaikan, melihat perkara hasanah, maka ittaba'ahu, langsung mereka semua mengikuti, melakukan yang dikatakan perkara baik tersebut. Itulah orang yang berakal. Kalau memang mengetahui itu perkara baik, langsung dilakukan, langsung dilaksanakan, bukan hanya tahu ini baik, ini buruk. Dan selanjutnya wa idza ra'a asyarra, ketika orang tersebut melihat perkara yang syar, perkara yang batil, perkara yang enggak benar, ijtanabah, maka langsung seketika itu menjauhi perkara yang jelek tersebut. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan ibn Uyainah mengajak kepada kita semua bahwasanya di antara kriteria orang yang berakal itu bukan hanya orang yang mengetahui perkara hak dan perkara batil. Kalau hanya tahu saja, banyak orang yang tak tahu. Tetapi orang yang berakal yang benar, akal yang hakiki, ialah orang yang mengetahui kalau itu perkara benar, langsung dilakukan, langsung dilaksanakan. Kalau memang itu perkara tidak benar, perkara keburukan, langsung segera ditinggalkan. Itulah di antara kriteria yang mana Sufyan ibn Uyainah memberitahukan kepada kita. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari sini kita semua sudah tahu bahwasanya orang yang berakal itu memang harus paham, harus tahu. Kenapa orang berakal itu adalah orang yang tahu kebenaran langsung dilakukan, ketika mengetahui perkara buruk ditinggalkan. Kenapa? Karena dalam perkara kebaikan, dalam perkara keburukan pasti ada akibat apa yang telah kita lakukan. Jadi jangan kita ini mengira bahwasanya perbuatan kita yang buruk maupun yang baik semuanya tidak ada balasan, semuanya tidak ada dampaknya. Jangan sampai kita mempunyai pikiran seperti itu. Kalau orang berakal, kalau memang ini perkara baik, langsung dilakukan. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan baik juga akan melahirkan perkara yang baik. Tetapi kalau perkara itu perkara keburukan, maka juga akan melahirkan perkara buruk yang akan menimpa kepada diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Selanjutnya malaikat Jibril itu mengatakan, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, hiduplah terserah dirimu, akan tetapi ketahuilah fa innaka mayyitun, hidup terserah dirimu, sesuka dirimu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau juga bakal akan mati. Beliau melanjutkan, wa ahbib man syi'ta,
cintailah siapa yang engkau cintai, fa innaka mufariquh, karena engkau pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Selanjutnya beliau mengatakan wa'mal ma syi'ta, beramallah sesuka kalian, apapun amalannya sesuka kalian. Akan tetapi fa innaka mujziyun bih, akan tetapi kalian semua akan mendapatkan balasan dari amalan yang telah kalian lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang telah kita baca bersama-sama tadi memberitahukan kepada kita semua bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan ada dampak yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan perkara tersebut. Baik perkara yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan, amalan yang baik ataupun amalan buruk, dua-duanya akan memberikan dampak efek kepada diri kita. Jadi al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan amalan. Kalau memang kita beramal dengan amal yang baik, maka balasannya jenisnya sama, yaitu juga akan kebaikan. Tetapi kita semua ketika beramal dengan amal yang buruk, maka jenis balasannya juga akan sama, yaitu keburukan yang telah kita lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran besar buat diri kita semua, agar kita semua lebih berhati-hati ketika kita semua melakukan apapun aktivitas kita, sehingga dengan kita berhati-hati maka ini semua akan menjadikan kita semua lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin yang sama-sama merindukan dan juga mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua memahami bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau enggak mau, suka atau enggak suka, syi'na am abaina, suka ataupun tidak suka, maka ketika kita semua ingin mendapatkan balasan yang baik, maka kita semua wajib harus melakukan perbuatan yang baik. Jangan kita ini bermimpi di siang bolong. Kita ingin mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, balasan yang akan membuat kita semua bersenang ria, berbahagia ria di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada amal baik dari diri kita. Jangan bermimpi kita ini. Kalau memang kita ingin mendapatkan balasan yang baik, balasan yang akan membuat kita berbahagia, lakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan.
Karena nggak ada ceritanya orang nggak menanam itu akan panen. Nggak ada ceritanya. Oh, nggak pernah nanam padi mau panen padi. Beli padi mungkin, tapi untuk panen itu tidak mungkin. Ataupun misalkan kita menanam pisang, pingin panen padi, itu juga tidak mungkin. Kita beramal keburukan, beramal maksiat, tetapi pingin mendapatkan kebaikan. Hada syai'un muhal. Ini perkara yang mustahil. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya balasan kebaikan itu akan kita dapatkan kalau kita memang melakukan kebaikan. Kebaikan itu kita akan dapatkan, kita akan bisa panen kalau kita memang menanam. Kalau kita nggak mau menanam, jangan bermimpi nanti bisa mendapatkan panen. Maka sebuah perkataan yang mengatakan man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam pasti dia akan panen. Walaupun panennya bisa jadi panen yang melimpah atau enggak melimpah, tetapi ada kesempatan potensi untuk mendapatkan panen. Tetapi kalau enggak menanam sama sekali, jangan bermimpi untuk bisa mendapatkan panen. Maka Allah mengatakan alaisa lil insani illa ma sa'am. Orang itu tidak akan mendapatkan hasil, mendapatkan balasan kecuali yang memang mereka usahakan. Kalau orang enggak mau berusaha, jangan bermimpi untuk mendapatkan hasil. Maka dari sini ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup, bisa mencari bekal untuk kita semua, gunakanlah kesempatan ini dalam rangka memperbanyak bekal kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan modal kita yang banyak yang kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, semoga nantinya Allah mudahkan kita semua untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya azizu ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Waqbal ibadatana ya Allah. Waqbal ibadatana ya Allah. Waqbal ibadatana ya Allah. Warzuqna jannatak. Warzuqna jannatak. Warzuqna jannatak. Wa najjina min adabil qabri wa min adabin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salam.